Warung soto bening itu selalu habis sebelum zuhur. Pemiliknya kaya mendadak. Tapi warga baru sadar, setiap mangkuk yang dimakan, ada yang ikut makan, dan harganya tidak pernah dibayar dengan uang. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warung itu muncul tanpa pernah benar-benar datang. Begitulah cara warga gang itu mengingatnya. Tidak ada yang melihat proses bangunnya. Tidak ada suara palu. Tidak ada tukang yang mondar-monder seperti biasanya. Suatu pagi, ketika langit Jakarta masih kelabu oleh sisa hujan malam, sebuah tenda biru kusam sudah berdiri di ujung gang, tepat di dekat belokan sempit yang biasanya hanya dilewati motor dan gerobak sampah. Aku ingat betul, karena pagi itu aku sedang duduk di teras, menunggu. Air panas mendidih, bau syuat tiba-tiba menyusap. Ringan, bening, tidak menyengat seperti soto Betawi, tapi juga tidak sepenuhnya asing. Bau yang entah kenapa membuat perut terasa kosong, meski baru saja sarapan. Dari situlah semua bermula. Spanduknya sederhana. Tulis tangan, cat hitam di kain putih, soto bening khas Semarang. Tidak ada nama warung, tidak ada nomor, tidak ada foto menu. Seolah-olah warung itu tidak ingin dikenali. Hanya ingin ada pemiliknya berdiri di balik panci besar. Lelaki parubaya, kulitnya sawo matang, wajahnya biasa saja, terlalu biasa sampai sulit diingat. Bukan wajah yang mencolok, bukan pula yang menenangkan, tapi setiap orang yang melihatnya akan merasa pernah bertemu dengannya entah di mana. Ia jarang bicara. Kalaupun bicara, suaranya pelan dan datar, seperti orang yang sedang mengulang kalimat yang sudah ia hafal sejak lama. "Baru buka, Pak?" tanya seorang tukang ojek yang berhenti pertama kali. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Sudah waktunya," jawabnya singkat. Jawaban itu aneh. Bukan iya, bukan tidak, tapi entah kenapa si tukang ojek langsung duduk dan memesan semangkuk. Sejak hari itu, warung tersebut tidak pernah sepi. Yang membuat warga mulai saling bertanu tania, bukan soal ramainya, tapi soal asal-usulnya. Tidak ada yang tahu dari mana lelaki itu datang. Tidak ada yang merasa pernah menyewakan lahan. Ketua RT pun bingung ketika ditanya. Ia merasa pernah diajak bicara, merasa sudah memberi izin, tapi tidak bisa mengingat kapan dan di mana pembicaraan itu terjadi. Aneh ya, kata Bu Rini, tetangga depan gang. Suatu sore, saya kayak kenal orangnya, tapi kalau disuruh jelasin, kosong. Nama pemilik warung pun tidak pernah disebut dengan pasti. Ada yang mendengar pembeli memanggilnya Pak. Ada yang pernah mendengar seseorang menyebut, "Pak, wong Semarang ya?" Tapi lelaki itu hanya mengangguk tanpa membenarkan atau menyangkal. Lama-lama, warga menyebutnya dengan sebutan seadanya, Pak Wong Semarang. Hari-hari berlalu, dan warung itu seolah sudah menjadi bagian dari gang sejak lama. Padahal, kalau dipikir-pikir, belum genap seminggu, soto beningnya selalu terlihat sama. Kuahnya jernih, potongan dagingnya tidak banyak. Tapi entah kenapa selalu terasa cukup. Setiap orang yang makan di sana sering terdiam sesaat setelah suapan pertama, seperti sedang mengingat sesuatu yang hampir terlupa. Aku pernah duduk cukup lama di bangku kayu itu, memperhatikan. Lelaki itu bekerja tanpa tergesa, tangannya cekatan, tapi tidak pernah terburu-buru. Seolah waktu di sekitar panci itu berjalan lebih lambat. Ia jarang menatap mata pembeli, tapi selalu tahu kapan mangkuk harus diisi ulang. Suatu malam, saat warung hampir tutup, aku memberanikan diri bertanya, "Bapak dari Semarang, ya?" Ia menoleh, menatapku lebih lama dari biasanya. Matanya tidak tajam, tapi dalam. "Pernah," katanya pelan. "Sekarang tinggal di sini." Ia tersenyum lagi, senyum yang sama seperti hari pertama. "Sekarang di sini." Jawaban itu kembali menggantung. Tidak salah, tapi juga tidak utuh. Sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Yang pasti, warung itu datang tanpa riwayat, tidak membawa cerita masa lalu, tidak meninggalkan jejak asal-usul. Seolah ia muncul bukan karena dibangun, tapi karena dipanggil. Dan kami, warga gang kecil ini, tanpa sadar telah menjawab panggilan itu dengan duduk, makan, dan menganggap semuanya wajar. Padahal, jauh di dalam hati, kami tahu sesuatu yang datang tanpa asal-usul. Biasanya tidak berniat pergi dengan cara biasa. Awalnya, tidak ada yang merasa perlu tahu namanya. Warung itu sudah cukup dikenal, tanpa perlu menyebut siapa pemiliknya. Orang-orang datang, makan, lalu pergi dengan perut hangat dan kepala sedikit ringan. Tapi seperti semua hal yang terlalu cepat diterima, rasa ingin tahu akhirnya tumbuh juga pelan, berbisik. Dari mulut ke mulut, semua bermula dari obrolan kecil yang terdengar sepele.
Aneh ya, kata tukang parkir suatu siang, sambil mengibas asap rokok. Masa tiap hari ketemu, kita nggak tahu namanya? Lah sampean belum pernah nanya, jawab temannya. Pernah, tapi pas mau nanya, kok lupa? Kalimat itu diucapkan sambil tertawa, tapi tawanya cepat mati. Ada jeda aneh setelahnya, seolah mereka sama-sama sadar ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, nama pertama muncul. Entah dari mana asalnya, seorang pelanggan menyebutnya sambil berdiri dari bangku. Makasih. Ya, Pak Sarmo. Tidak ada yang mengoreksi. Lelaki pemilik warung itu hanya mengangguk kecil, seperti biasa. Tapi sejak hari itu, sebagian warga mulai menyebutnya Pak Sarmo. Nama itu menyebar cepat, seperti sudah lama ada di kepala mereka, hanya menunggu diucapkan. Namun, tidak semua sepakat. Bukan Sarmo, kata Bu Rini suatu sore. Saya dengarnya, Sukiman. Dari siapa? Ya, dari yang makan di situ juga. Kayaknya dia sendiri yang bilang. Masalahnya, tidak ada satupun yang benar-benar ingat kapan mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya. Semua hanya merasa pernah mendengar, pernah yakin, tapi tidak bisa menunjuk satu momen yang pasti. Nama-nama lain mulai bermunculan. Pak Man, Pak Darno, bahkan ada yang bersumpah pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan nama kecil, seolah mereka saudara lama. Setiap nama terdengar masuk akal. Setiap nama terasa benar, tapi tidak ada satupun yang bisa dipastikan. Aku sendiri pernah mencoba memperhatikan reaksinya. Suatu pagi, seorang pembeli memanggil, Pak Sarmo, tambah kuah Pak. Mengambil sendok sayur, menuang kuah tanpa sepatah kata. Siang harinya, orang lain berkata, Pak Sukiman, bungkus satu. Ia melakukan hal yang sama. Tidak ada koreksi, tidak ada penolakan. Tidak ada ekspresi bingung, seolah semua nama itu memang miliknya, atau seolah nama tidak lagi penting baginya. Yang lebih mengganggu, setiap orang yang menyebut nama itu akan yakin selama beberapa jam. Tapi menjelang malam, keyakinan itu memudar. Ketika ditanya ulang, mereka mulai ragu. Kayaknya Sarmo. Tapi kok lidah saya berat ya ngomonginnya. Entah kenapa, kalau dipikirin malah pusing. Nama pemilik warung itu tidak pernah menetap. Ia berpindah-pindah, menempel sebentar di satu kepala, lalu menghilang. Seperti asap kuah soto yang naik sebentar, lalu lenyap sebelum sempat ditangkap tangan. Suatu malam, aku duduk agak lama setelah warung sepi. Hanya ada kami berdua. Aku memberanikan diri, Pak. Nama Bapak siapa? Sebenarnya, ia berhenti sejenak. Tangannya masih memegang lap kain. Untuk pertama kalinya, ia menatapku lama. Lebih lama dari yang membuat nyaman. Nama itu, katanya pelan. Buat orang yang mau pulang, aku tidak langsung paham maksudnya. Maksudnya, ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah berubah sejak hari. Kalau masih di sini, dipanggil apa saja tidak apa-apa. Sejak malam itu, aku berhenti bertanya. Dan sejak saat itu pula, desas-desus tentang namanya semakin liar. Tapi tidak satupun warga merasa perlu memastikan kebenarannya. Seolah dengan tidak mengenal namanya secara pasti, kami sedang menghindari sesuatu. Atau mungkin, kami semua takut kalau suatu hari benar-benar tahu siapa dia, maka kami juga harus tahu dari mana ia datang. Dan untuk apa sebenarnya ia ada di gang ini. Sejak hari kelima warung itu berdiri, satu hal mulai terasa janggal. Meski tak ada yang berani menyebutnya janggal secara terang-terangan. Soto beningnya selalu habis sebelum zuhur. Selalu. Bukan kadang-kadang. Bukan sering tapi pasti. Siap. Ada jam tak terlihat yang mengatur kapan panci besar itu harus kosong. Padahal, kalau dilihat dari luar, porsinya tidak masuk akal. Panci itu besar. Lebih besar dari yang biasa dipakai warung tenda di gang sempit. Isinya terlihat penuh. Setiap haji, kuah beningnya jernih. Berkilat terkena cahaya matahari. Potongan dagingnya memang tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Secara logika, harusnya cukup sampai sore. Namun kenyataannya tidak pernah begitu. Jam 9 pagi, bangku sudah penuh. Jam 10, orang-orang berdiri sambil menunggu. Jam 11 lewat sedikit, wajah-wajah mulai cemas. Dan sebelum azan zuhur, terdengar dari musola ujung gang. Panci itu sudah menunjukkan dasar logamnya. Habis ya Pak? Tanya seseorang hampir setiap hari. Lelaki itu akan mengangguk pelan. Sudah rezekinya segitu. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa penyesalan, tanpa usaha menenangkan. Tapi anehnya, orang yang mendengar tidak pernah marah, tidak pernah protes. Mereka hanya menghela napas, lalu berkata, besok saya datang lebih pagi. Dan mereka benar-benar datang lebih pagi, yang membuatku gelisah.
bukan hanya cepatnya habis, tapi siapa saja yang makan di sana. Ada orang-orang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya biasa, pakaiannya biasa, tapi kehadirannya terasa. Singkat, mereka datang, duduk, makan dengan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Beberapa di antaranya bahkan tidak terlihat kembali keluarga. Seolah mereka menyatu dengan keramaian, lalu menghilang begitu saja. Aku pernah mencoba menghitung. Sorry, jam 8 sampai 11. Paling banyak 30 mangkuk yang terlihat jelas terjual. Tapi panci itu kosong seperti sudah melayani 2 kali lipatnya. Kemana perginya sisanya, tidak ada yang tahu. Dan anehnya, tidak ada yang mau benar-benar menghitung ulang. Suatu hari, Bu Rini berbisik padaku, "Mas, sampean gak ngerasa ya, kadang yang duduk itu kayak nambah? Maksudnya, bangkunya sama orangnya sama. Tapi kok habisnya cepet banget." Aku mengangguk, pura-pura setuju. Padahal perutku terasa dingin, karena aku juga merasakannya. Ada momen-momen singkat, ketika warung itu terasa lebih ramai dari yang terlihat. Seperti ada lapisan lain dari keramaian yang tidak sepenuhnya bisa ditangkap mata. Pemilik warung tetap tenang, tidak pernah terlihat panik, tidak pernah menambah kuah di tengah hari. Ia memasak hanya sekali, di pagi hari. Setelah itu, tidak ada aktivitas dapur yang mencurigakan. Tidak ada suara air mendidih tambahan. Tidak ada potongan daging baru. Tapi panci itu tetap kosong sebelum zuhur. Setiap hari, aku pernah bertanya dengan nada bercanda, "Pak, kok nggak nambah masakan siang-siang?" Ia menatap panci kosong itu sejenak, lalu menatapku. "Kalau ditambah," katanya pelan, "nanti ada yang marah." "Siapa, Pak?" tanyaku refleks. Ia tersenyum, tidak menjawab. Jawaban yang tidak ada itu justru terasa lebih berat dari jawaban apapun. Sejak saat itu, aku memperhatikan waktu dengan lebih saksama, dan aku sadar, panci itu selalu kosong tepat sebelum azan. Tidak pernah lewat, siala Ada, batas yang tidak boleh dilanggar. Seolah ada pihak lain yang juga menunggu, bukan untuk makan soto, tapi untuk memastikan bagiannya tidak terlambat. Yang lebih mengganggu, setiap orang yang berhasil makan sebelum habis, akan terlihat sangat puas. Lalu, mereka sering berkata, "Entah kenapa, habis makan di sini rasanya tenang." Ada yang bilang tidurnya nyenyak, ada yang bilang rezekinya lancar hari itu. Ada juga yang hanya diam, matanya kosong beberapa detik sebelum kembali normal. Tapi mereka yang datang terlambat yang hanya mencium bau kuah dan melihat panci kosong sering terlihat kecewa berlebihan, seolah kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka. Sejak itulah, soto bening itu bukan lagi sekadar makanan. Ia menjadi semacam batas. Siapa yang kebagian, siapa yang tidak, siapa yang datang tepat waktu, siapa yang terlambat. Dan, tanpa kami sadari, setiap pagi kami berlomba bukan hanya melawan lapar, tapi melawan sesuatu yang tak terlihat, yang selalu memastikan panci itu kosong sebelum zuhur tiba. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tapi ketika disadari, semuanya sudah terlanjur berbeda. Awalnya hanya hal kecil, sesuatu yang bisa dianggap wajar kalau orang tidak terlalu banyak bertanya. Warung makin ramai, tentu saja uang ikut mengalir. Itu logis. Setidaknya, itulah yang kami yakini supaya tetap bisa tidur nyenyak. Laci kayu di bawah meja kasir yang dulu jarang dibuka, kini hampir tidak pernah tertutup rapat. Setiap kali pemilik warung menunduk mengambil mangkuk atau sendok, kilau lembaran uang tampak sekilas. Pecahan besar. Terlalu besar untuk ukuran warung soto bening di gang sempit. Tapi tidak ada yang berani menghitungnya dengan mata terlalu lama. Ia mulai datang lebih pagi, pulang lebih siang. Bukan karena lelah, justru karena seperti sedang menikmati sesuatu. Cara jalannya berubah. Dulu sedikit membungkuk, sekarang lebih tegap. Dulu wajahnya datar, sekarang sering tersenyum bukan senyum basa-basi, tapi senyum orang yang merasa hidupnya akhirnya sesuai harapan. "Alhamdulillah ya Pak, rame terus," kata seseorang suatu pagi. Ia tertawa kecil, tertawa yang jarang kami dengar sebelumnya. "Rezeki nggak kemana," katanya ringan. Tak lama kemudian, perubahan itu merembet keluar warung. Kontrakan petak yang dulu ia tempati, direnovasi. Bukan dicicil, tapi langsung. Dinding diplester, lantai dikeramik, atap diganti. Tukang-tukang datang, bekerja cepat, dibayar kontan. Tidak ada tower menawar panjang. Aku ingat betul komentar Pak RT saat itu. "Aneh juga ya, baru buka warung beberapa bulan." Tapi kalimat itu berhenti di sana. Tidak ada lanjutan. Tidak ada keberanian untuk menggali lebih dalam. Motor butut yang dulu terparkir di ujung gang diganti. Lalu diganti lagi. Hingga suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan warung. Mengkilap,
bersih, terlalu mencolok untuk gang sekecil itu. Orang-orang keluar rumah pura-pura menyapu, pura-pura beli rokok, hanya untuk memastikan mereka tidak salah lihat. Itu mobilnya, bisik seseorang. Iya, jawab yang lain. Katanya Cash. Ia turun dari mobil dengan wajah santai. Cedak, sombong, tidak pamer. Justru itu yang membuatnya terasa ganjil. Seolah semua itu memang sudah sepantasnya ia miliki sejak awal. Sejak punya uang lebih, ia jadi murah hati. Traktir pembeli langganan, bayarin makan tukang parkir. Niam, ada warga sakit. Tiap Jumat, nasi bungkus berjejer di depan warung. Warga mulai membelanya tanpa diminta. Orangnya baik, kata Bu Rini. Dermawan, tambah yang lain. Rezekinya berkah, sahut suara ketiga. Dan kami semua ingin percaya itu. Ia sendiri terlihat sangat menikmati fase ini. Kedang di bangku depan warung setelah tutup, menyeruput teh hangat, memandangi gang dengan mata puas. Pernah suatu malam aku lewat, dan mendengar ia berbicara sendiri. Suaranya pelan tapi jelas. Sekarang sudah cukup, katanya. Lebih dari cukup, aku berhenti melangkah. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan syukur, lebih seperti lega. Atau mungkin kelegaan seseorang yang berhasil menepati janji. Namun di balik semua kesenangan itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Ia jarang pulang ke rumah sebelum tengah malam. Uang memang banyak, tapi tidurnya semakin sedikit. Matanya sering merah, bukan karena lelah, tapi seperti orang yang terlalu lama terjaga. Kalau ditanya, ia hanya menjawab ringan. Lagi mikir usaha. Usaha apa? Kami tidak tahu. Warung soto itu tidak pernah bertambah cabang. Tidak pernah buka sore. Tidak pernah berubah menu. Tapi uangnya terus mengalir. Dan anehnya, semakin ia terlihat menikmati kekayaan itu, semakin jarang ia tertawa lepas. Senyumnya masih ada, tapi matanya mulai sering kosong, seperti orang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Bukan uang, melainkan waktu. Suatu sore, saat hujan turun deras dan warung sepi lebih cepat dari biasanya, aku melihat ia membuka laci kasir dan menatap isinya lama sekali. Tidak ada ekspresi serakah. Justru sebaliknya, ada raut khawatir yang sepat-sepat ia sembunyikan ketika menyadari aku melihat. Kebanyakan ya, kataku setengah bercanda. Ia menutup laci pelan. Belum, jawabnya. Masih sesuai. Sesuai dengan apa? Ia tidak menjelaskan. Dan aku bertanya. Fase senang itu nyata. Terlihat, terasa. Tapi seperti semua kebahagiaan yang datang terlalu cepat, ia membawa bayangan panjang di belakangnya. Bayangan yang belum menyentuh kaki kami saat itu, tapi sudah cukup jelas bagi siapapun yang mau memperhatikan. Karena di jagat demit, kami tahu satu hal. Kekayaan yang datang tanpa asal-usul, biasanya menuntut pembayaran. Dan orang yang paling menikmati hasilnya, seringkali adalah orang pertama yang lupa menghitung harganya. Kejanggalan itu tidak langsung terasa oleh pembeli. Justru pertama kali muncul dari orang-orang yang paling jarang diperhatikan. Karyawan dapur, mereka yang datang paling pagi, pulang paling malam, dan menghabiskan waktu di bagian warung yang tidak pernah benar-benar terlihat dari luar. Dapur belakang warung itu sempit, hanya cukup untuk satu orang berdiri dan satu orang membungkuk. Dindingnya dari batako yang belum diplester, lembab, dan selalu terasa dingin meski kompor menyala sejak subuh. Aneh. Karena dapur itu berada tepat di belakang panci besar, tapi hawa dinginnya seperti tidak mau pergi. Awalnya, keluhan hanya soal hal-hal kecil. Bang, di belakang kok kayak lebih gelap ya, kata seorang karyawan baru suatu pagi. Aku menengok, lampunya menyala seperti biasa. Tidak redup, tidak mati. Tapi memang ada sudut yang terasa lebih pekat dari seharusnya, seperti bayangan yang tidak ikut bergerak ketika orang lewat. Pemilik warung hanya menimpali singkat. Jangan lama-lama di situ. Kalimat itu diucapkan biasa saja, tanpa ancaman, tanpa nada melarang. Tapi, entah kenapa, karyawan itu langsung mengangguk, dan tidak pernah berdiri di sudut itu lagi. Masalah berikutnya mulai muncul menjelang maghrib. Setiap sore setelah panci hampir kosong dan pembeli mulai berkurang, dapur belakang seperti berubah. Suaranya berbeda. Sendok yang diletakkan di meja bisa berbunyi sendiri. Seperti tersenggol. Tutup panci kecil kadang bergeser beberapa sentimeter tanpa ada yang menyentuh. Angin kali, kata seseorang mencoba menenangkan diri tapi tidak edak. Jendela di dapur itu yang paling sering dibicarakan adalah soal panci cadangan. Ada satu panci kecil di pojok. Selalu tertutup kain lap, tidak pernah dipakai untuk melayani pembeli. Tidak pernah dicuci bersama panci lain. Tapi setiap pagi, panci itu selalu hangat. Bang, ini baru dinyalain, tanya seorang karyawan. Jangan, dibuka.
Jawab pemilik warung cepat. Terlalu cepat. Sejak saat itu, panci kecil itu menjadi semacam batas tak tertulis. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan saat membersihkan dapur, area di sekitarnya selalu dilewati. Seolah sudah ada kesepakatan dayem-dayem untuk membiarkannya begitu saja. Kejanggalan lain mulai terasa di indera, bukan di mata. Bau amis. Datangnya tidak tentu, kadang mongkul. Sebentar, lalu hilang. Kadang terasa kuat, tapi hanya di hidung satu orang. Yang lain tidak mencium apa-apa. "Kamu habis motong daging ya?" tanya seseorang. "Enggak." "Terus bau apa ini?" "Tidak ada." Jawaban. Bau itu akan menghilang sendiri. Biasanya setelah pemilik warung masuk ke dapur belakang dan menutup tirai kain sebentar. Saat air keluar, dapur kembali normal. Terlalu normal. Yang paling membuat resah adalah larangan tidak tertulis. Tidak ada karyawan yang boleh berada di dapur belakang setelah azan maghrib. Bukan karena jam kerja selesai, justru karena warung kadang masih buka sebentar. Tapi setelah maghrib, semua pekerjaan dapur diambil alih olehnya sendiri. "Bayar saya saja," katanya, setiap kali ada yang menawarkan bantuan. "Kalian di depan." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang menurut tanpa bertanya. Suatu malam, salah satu karyawan lupa mengambil dompetnya yang tertinggal di dapur belakang. Ia kembali sendirian. Tidak lama, ia keluar dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis. "Ada apa?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Bang, di belakang kayak ada yang lagi makan." "Makan apa?" Ia menggeleng cepat. "Saya lihat." Tapi ada suara, kayak orang nyeruput. Pelan, dari pojok. Sejak malam itu, karyawan tersebut tidak pernah masuk lagi ke dapur belakang. Beberapa hari kemudian, ia berhenti tanpa banyak alasan. Hanya bilang tidak cocok. Dan ia bukan yang terakhir. Satu persatu karyawan berganti. Alasannya hampir sama, tidak betah, tidak nyaman, merasa diawasi. Tidak ada yang berani menyebut kata sebenarnya. Tapi kami yang tinggal di sekitar warung mulai paham. Dapur belakang itu bukan sekadar tempat memasak. Itu ruang lain. Ruang yang tidak ditujukan untuk manusia terlalu lama berada di dalamnya. Pemilik warung tetap seperti biasa. Tenang, bahkan terlihat semakin rapi, semakin makmur. Setiap kali ada karyawan pergi, ia hanya berkata, "Berarti memang bukan jatahnya." "Ya, apa?" Ia tidak pernah menjelaskan. Dan kami pun mulai mengerti. Kejanggalan di dapur belakang itu bukan gangguan, bukan kebetulan, tapi bagian dari keseimbangan yang sedang ia jaga. Sesuatu di sana memang harus diberi tempat, diberi waktu, diberi bagian, dan selama bagian itu tidak diganggu, warung soto bening itu akan terus ramai. Kuahnya akan terus habis sebelum zuhur, dan kekayaan akan terus mengalir dari dapur yang tidak pernah benar-benar kosong. Meski tidak terlihat menambah apapun, tidak ada yang secara terang-terangan mengatakan pernah melihat ritual. Kata itu terlalu besar, terlalu berbahaya untuk diucapkan sembarangan. Yang ada hanya bisik-bisik, potongan cerita yang tidak pernah utuh, kalimat-kalimat pelan yang diucapkan sambil menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada telinga lain yang ikut mendengar. Semua bermula dari kebiasaan baru pemilik warung. Ia semakin sering keluar rumah setelah tengah malam, bukan untuk membeli rokok, bukan untuk buang sampah, tapi dengan langkah tenang, teratur, seperti orang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Burini orang pertama yang berani membuka suara. Itu pun tidak langsung. "Saya sering kebangun jam 2, katanya suatu pagi. Suaranya nyaris berbisik. Bukan karena suara, tapi kayak dipanggil. "Dipanggil gimana?" tanyaku. Ia nggak dengar apa-apa, tapi tahu harus bangun. Dari celah jendela, katanya, ia sering melihat bayangan lelaki itu keluar dari rumahnya. Tidak sendirian. Ia membawa termos besar, bukan termos minum biasa, tapi termos yang biasa dipakai menyimpan kuah soto. Tangannya yang lain memegang bungkusan daun pisang diikat rapi dengan tali rafia. "Arahnya kemana?" tanyaku. Burini menelan ludah. "Ke ujung gang, ke saluran air yang dekat pohon beringin kecil itu." Tempat itu memang jarang dilewati malam-malam. Lampunya sering mati. Gotnya hitam, mengalir pelan, dan baunya tidak enak. Anak-anak dilarang bermain di sana sejak lama, entah sejak kapan. Cerita Burini ternyata bukan satu-satunya. Tukang ronda mengaku pernah melihat hal serupa. Ia menyangka itu hanya pemilik warung membuang sisa kuah. Tapi anehnya, ia tidak pernah melihat kuah itu dituang. Dia cuma berdiri, katanya. "Lemot, diam, kayak nunggu." "Apa yang ditunggu?" Tukang ronda menggeleng. "Saya nggak kuat lihat lama-lama." Bisik-bisik makin ramai. Ketika seorang pemulung yang biasa tidur di ujung gang ditemukan sakit parah. Ia mengigau sepanjang malam,
Menyebut-nyebut soal mangkuk, soal lapar, soal bau kuah yang membuat dadanya sesak. Dia bilang lihat orang makan tapi nggak kelihatan mukanya, kata seseorang. Makannya cepat banget. Cerita itu cepat menyebar, tapi selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Paling halu. Namun tidak ada yang benar-benar berkir. Itu halu. Aku sendiri pernah terbangun suatu malam. Jam di ponsel menunjukkan jam 2:17. Gang di luar sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada suara kucing. Bahkan angin pun seperti menahan napas. Dari balik tirai, aku melihatnya. Sosok itu berjalan pelan, membawa termos dan bungkusan yang sama seperti yang diceritakan Bu Rini. Jalannya tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Seolah jalan itu sudah ia hafal bahkan dengan mata tertutup. Aku mengikuti dari kejauhan, tidak sampai dekat. Cukup untuk melihat dari sudut yang aman. Ia berhenti di dekat saluran air, menurunkan termos, membuka tutupnya. Uap tipis naik. Meski udara malam dingin, aku tidak melihat ia menuang apapun. Ia hanya membuka bungkusan daun pisang, lalu meletakkannya di bibir got. Setelah itu, ia mundur 2 langkah. Dan kemudian, ia menunduk. Bukan seperti orang berdoa, lebih seperti orang mendengarkan. Kepalanya miring sedikit, tangannya menggenggam erat di depan perut. Beberapa detik berlalu, atau mungkin beberapa menit. Aku tidak yakin. Waktu terasa tidak berjalan normal saat itu. Aku tidak melihat apapun keluar dari got. Tapi aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan. Seperti orang menyeruput kuah. Sekali, 2 kali. Teratur. Buluku berdiri. Aku ingin lari. Tapi kakiku terasa berat. Setelah suara itu berhenti, ia menutup kembali bungkusan. Memasukkan termos ke tas, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berkata pelan. Sangat pelan. Tapi cukup untuk terdengar di telingaku. Besok ramai lagi. Dan benar saja, keesokan paginya, warung itu penuh lebih cepat dari biasanya. Soto beningnya habis, bahkan sebelum jam 11. Sejak malam itu, bisik-bisik tetangga tidak lagi terdengar seperti gosip. Terlalu banyak potongan cerita yang saling menguatkan. Terlalu banyak orang yang terbangun di jam yang sama. Terlalu banyak yang mencium bau kuah di tempat yang seharusnya hanya berbau got. Tapi tidak ada yang berani menegur. Tidak ada yang melapor, karena kami semua diam-diam sudah mengerti satu hal. Selama ritual tengah malam itu berjalan, geng kami aman. Warung tetap ramai. Dan kami tidak dipilih untuk menjadi bagian dari bungkusan daun pisang itu. Setidaknya, belum. Kesaksian itu tidak pernah disampaikan di depan banyak orang. Tidak ada forum, tidak ada laporan. Ia keluar begitu saja. Lalu beberapa hari kemudian, cerita itu mulai terdengar pelan, terpotong, dan selalu diakhiri dengan kalimat, "Jangan bilang siapa-siapa." Mantan karyawan itu orangnya pendiam. Bekerja tidak sampai sebulan. Kami hanya mengenalnya dengan nama panggilan, karena nama aslinya jarang disebut. Wajahnya kini terlihat lebih kurus dari terakhir kali bekerja di warung. Matanya cekung, suaranya lebih pelan. Seperti takut kata-katanya sendiri terdengar terlalu jelas. Ia menemuiku sore itu, di teras, tanpa janji. "Bang," katanya sambil duduk tanpa diminta. "Kalau orang makan, pasti kelihatan kan?" Aku mengangguk pelan. Harusnya ia tertawa kecil, tapi tawanya kering. Berarti yang saya lihat itu bukan orang. Ia mulai bercerita dengan urutan yang tidak rapi. Seperti orang yang sedang memilih mana yang aman untuk diingat dan mana yang lebih baik dilupakan. Aku tidak memotong. Aku biarkan ia bicara. Katanya, malam itu warung sudah hampir tutup. Panci besar sudah kosong. Bangku depan sudah disusun. Pemilik warung menyuruhnya membersihkan bagian depan, sementara dapur belakang seperti biasa diambil. Ali sendiri setelah maghrib, aku dengar suara mangkuk. Katanya, dari belakang, "Mungkin dia lagi makan," kataku. Mencoba terdengar wajar. Ia menggeleng cepat. "Bukan, suaranya beda. Kayak lebih dari satu." Ia bilang, suara itu pelan, teratur, seperti orang yang tahu aturan makan. Tidak terburu-buru, tidak rakus, tapi jelas bukan satu orang. Padahal, setahunnya, pemilik warung selalu makan sendiri dan cepat. Karena penasaran, ia mendekat ke tirai dapur belakang, tidak membuka penuh, hanya mengintip dari celah kecil. Dan, di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. "Bang," katanya, suaranya mulai bergetar. "Ada mangkuk lebih." "Berapa?" 2, 3. Saya nggak yakin, tapi jelas lebih dari 1. Ia tidak melihat siapa yang duduk di sana. Hanya melihat posisi mangkuk yang tidak pernah ada sebelumnya. Salah satunya berada di pojok,
Tepat di tempat panci kecil yang selalu ditutup kain lap itu berada. Yang paling mengganggu bukan jumlahnya, tapi isinya. Kuah di mangkok itu berkurang perlahan, seperti sedang diminum. Tidak ada sendok yang bergerak, tidak ada tangan yang terlihat, tapi permukaan kuahnya turun. Sedikit demi sedikit, ada suara nyeruput, katanya lirih, pelan, tapi jelas. Ia menutup tirai secepat mungkin. Dadanya sesak, tangannya dingin. Ia tidak berani masuk, tidak berani lari. Ia hanya berdiri terpaku sampai suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, pemilik warung keluar dari dapur. Belakang, wajahnya tenang seperti biasa, bahkan terlihat puas. "Kamu sudah bersih-bersih depan?" tanyanya. Mantan karyawan itu mengangguk, meski sebenarnya belum selesai. "Sisa kuahnya mana, Pak?" tanyanya, tanpa sadar. Pemilik warung menatapnya lama. "Terlalu lama. Sudah dibagi," jawabnya singkat. "Dibagi ke siapa?" Pemilik warung tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Lebih lebar, tapi dingin. Yang ikut makan. Kalem itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Ia tidak bertanya lagi. Tidak berani. Malam itu ia pulang lebih cepat dengan alasan sakit. Besoknya, ia tidak datang. Lusa, ia mengirim pesan singkat. "Pamit." Sejak malam itu, katanya padaku, "Kalau saya makan, rasanya nggak kenyang. Kayak ada yang ikut." Aku tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang di antara kami. Ia menatap ke arah warung dari kejauhan. "Bang, di situ bukan cuma manusia yang antre. Ada yang lain, mereka juga kebagian. Mereka juga makan. Cuma mangkuknya beda." Setelah berkata begitu, ia berdiri dan pergi. Tanpa pamit, tanpa menoleh. Kesaksiannya menyebar perlahan. Tidak semua orang percaya, tapi mereka yang pernah bekerja di dapur belakang, yang pernah mencium bau amis tanpa sumber, yang pernah mendengar suara nyeruput saat warung sepi, mereka tidak tertawa saat mendengarnya, karena jauh sebelum kesaksian itu muncul. Kami semua sebenarnya sudah tahu. Warung soto bening itu tidak pernah memasak, hanya untuk yang terlihat duduk di bangku depan. Ada yang ikut makan, setiap hari, setiap malam. Dan selama mereka masih kebagian, warung itu akan terus ramai. Tidak ada daftar harga yang tertulis di warung itu. Sejak awal, hanya ada secari kardus kecil bertuliskan soto bening tanpa angka. Anehnya, tidak pernah ada yang bertanya berapa harganya sebelum duduk. Dan lebih aneh lagi, tidak pernah ada yang merasa kemahalan setelah membayar. Seikhlasnya, kata pemilik warung setiap kali ada pembeli baru yang ragu-ragu. Kalimat itu terdengar ramah, menenangkan, tapi belakangan kami sadar, kata seikhlasnya di warung itu tidak pernah benar-benar berarti uang. Awalnya, semua tampak biasa. Orang makan, membayar, pulang. Tapi perlahan, cerita-cerita kecil mulai muncul. Cerita yang tidak langsung terhubung dengan warung, tapi selalu berawal dari sana. Seorang sopir angkot langganan mendadak sering mengeluh capek. Bukan capek badan, katanya, tapi capek hidup. Ia masih datang makan hampir setiap pagi. Tapi wajahnya makin kusam. Suatu hari ia bilang, habis makan soto di situ. "Rasanya, tapi kok tiap pulang, kepala saya berat ya." Beberapa hari kemudian, ia berhenti narik. Katanya, sering ketiduran di jalan. Tidak lama angkotnya dijual. Ada ibu-ibu yang sering bungkus soto untuk anaknya. Ia senang karena anaknya jadi lahap makan. Terlalu lahap, sampai suatu malam, itu demam tinggi, sambil mengigau. Mulutnya komat kemet, minta makan, tapi menolak semua makanan yang diberikan. Hanya menyebut satu hal berulang-ulang, kuahnya bening. Kuahnya bening, ibu itu tidak pernah datang lagi ke warung. Tapi sejak saat itu, setiap lewat depan gang, ia selalu mempercepat langkah. Yang paling terasa adalah mimpi. Tanya Kiang, mengalaminya, tapi jarang yang mau mengaku. Mimpi tentang duduk di bangku warung yang sama, dengan mangkuk yang sama. Bedanya, di sekeliling mereka ada orang-orang lain, duduk diam, wajahnya kabur. Tapi suara makannya jelas. Aku sendiri mulai merasakannya setelah terlalu sering makan di sana. Bukan mimpi buruk, justru sebaliknya. Tidurku sangat nyenyak, terlalu nyenyak. Sampai suatu pagi aku terbangun dengan perasaan kehilangan. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di tempat lain. Sejak itu, aku mulai menghitung. Bukan uang, tapi perubahan. Siapa saja yang sering makan di sana, dan apa yang pelen-pelen hilang dari mereka. Ada yang kehilangan semangat, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan ingatan kecil janji yang lupa ditepati. Nama yang mendadak sulit diingat, hal-hal sepele, tapi terasa menggerogoti, dan semuanya selalu dibayar setelah makan. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada pemilik warung. Waktu itu, warung sepi. "Hanya ada kami berdua, Pak," kataku.
Kalau soto di sini, sebenarnya bayarnya apa? Ia tidak langsung menjawab. Ia menuang air panas ke gelas, mengaduk pelan. Uap naik, menutupi wajahnya sebentar. Yang datang ke sini, katanya akhirnya, pasti punya lebih. Lebih apa? Ia tersenyum kecil. Waktu, tenang, atau mimpi. Aku tertawa gugup, mengira itu bercanda, tapi tawaku berhenti ketika ia melanjutkan. 1 mangkuk, katanya pelan. Cukup buat ngerasa puas. Tapi rasa puas itu nggak gratis. Ia menatapku lurus. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang dihitung. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai sesuatu yang bisa dinilai. Kalau nggak mau bayar, lanjutnya, jangan sering-sering. Sejak percakapan itu, aku jarang makan di sana. Tapi aku tetap memperhatikan. Dan aku sadar, warung itu tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam, tidak pernah menagih secara langsung. Harga dari setiap porsi soto selalu diambil dengan cara yang halus, pelan, bertahap. Sampai orang yang membayarnya tidak sadar, ada yang sudah hilang. Dan yang paling mengerikan, mereka yang membayar paling mahal, justru yang paling sering kembali. Karena soto bening itu tidak hanya mengenyangkan perut, ia mengisi sesuatu yang kosong di dalam diri manusia. Dan begitu bagian itu terisi, bagian lain harus dikosongkan sebagai gantinya. Itulah harga dari setiap porsi soto. Tidak tertulis, tidak disebutkan, tapi selalu dibayar. Terbongkarnya itu bukan karena keberanian, bukan pula karena penyelidikan. Ia terjadi karena sesuatu yang seharusnya dirahasiakan mulai bocor dengan sendirinya. Seperti bejana yang sudah terlalu penuh, lalu retak di bagian yang paling tidak terlihat. Semua bermula dari satu malam yang berbeda dari biasanya. Ritual tetap dilakukan. Tengah malam, termos, bungkusan daun pisang. Tapi kali ini, pemilik warung pulang lebih cepat. Wajahnya pucat, langkahnya tidak setenang biasanya. Ia menutup pintu rumah agak keras, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Keesokan paginya, warung tetap buka. Soto tetap bening, Pemberley tetap ramai. Tapi ada yang berubah. Pemilik warung terlihat gelisah. Tangannya sedikit gemetar saat menuang kuah. Senyumnya sering terlambat muncul, seolah harus dipaksa keluar. Dan disitulah desis-desis lama mulai terhubung satu sama lain. Seorang warga yang punya saudara orang pintar akhirnya bicara. Bukan dengan nada yakin, tapi seperti orang yang sedang mencocokkan potongan puzzle yang selama ini tercecer. Ini bukan penglaris biasa, katanya pelan. Ini pesugihan lapis. Ia menjelaskan tanpa istilah rumit. Warung itu tidak hanya meminta agar ramai. Ia membuat perjanjian. Setiap hari, ada jatah yang harus diberikan. Bukan uang. Bukan darah secara langsung, tapi rasa kenyang yang ditukar dengan sesuatu dari pembelinya. Mereka makan lewat rasa, katanya. Yang demek bukan sotonya. Dan ritual tengah malam itu bukan memberi makan makhluk halus seperti yang kami bayangkan. Justru sebaliknya, itu adalah laporan, penyerahan hasil. Kuah bening hanyalah pengikat, penanda bahwa jatah hari itu sudah dibagi dengan benar. Kalau terlambat, ada konsekuensi. Penjelasan itu menjalar cepat. Terlalu cepat, orang-orang mulai mengaitkan kejadian. Mimpi-mimpi yang sama, suara nyeruput, mangkuk tak terlihat, anak sakit, orang-orang yang mendadak hilang arah hidupnya. Dan satu hal yang paling mengerikan, tidak ada tumbal yang diambil sekaligus. Pesugihan itu tidak rakus, ia sabar. Ia mengambil sedikit dari banyak orang. Setiap hari, setiap mangkuk, sedikit waktu, sedikit tenang, sedikit mimpi, sampai akhirnya terkumpul cukup untuk ditukar dengan kelancaran usaha dan kekayaan. Makanya nggak ada yang mati langsung, kata orang itu. Yang mati, pelan-pelan. Kami mulai memperhatikan perubahan pada pemilik warung. Kekayaannya memang nyata, tapi tubuhnya seperti tidak ikut menikmatinya. Rambutnya cepat memutih, kulitnya mengendur. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah dapur belakang. Suatu sore, ia terdengar berdebat sendirian di dapur. Suaranya tertahan, seperti takut terdengar keluar. Belum waktunya, katanya. Lalu jeda. Aku sudah bayar. Tidak ada jawaban yang kami dengar. Tapi setelah itu, suara benda jatuh. Terdengar seperti mangkuk pecah. Malam itu, ritual tetap dilakukan. Tapi lebih lama. Dan setelahnya, bau amis menyebar sampai ke depan gang. Bau yang tidak bisa dijelaskan dengan sisa makanan atau got. Keesokan harinya, seorang pembeli setia mendadak pingsan di bangku warung. Tidak ada sebab medis yang jelas. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum dibawa pergi. Gilirannya dekat. Sejak itulah, warga mulai berani menyebut kata itu secara terbuka. Pesugihan. Bukan karena mereka yakin,
Tapi karena tidak ada penjelasan lain yang tersisa, pemilik warung tidak membantah. Tidak juga mengaku. Ia hanya berkata satu kalimat saat seseorang menegurnya. Saya cuma nerusin. Dari siapa? Tanya orang itu. Ia terdiam lama, lalu menjawab pelan. Dari yang sebelumnya. Kalimat itu membuat kami sadar. Pesugihan soto bening itu bukan hal baru. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Selama masih ada yang mau membuka warung, memasang panci, dan menyediakan kuah bening sebagai pengikat. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Warung itu bukan sumbernya. Pemiliknya bukan penciptanya. Ia hanya perantara. Dan ketika pesugihan itu mulai terbongkar, yang paling ketakutan bukan warga, bukan pembeli, tapi pemilik warung itu sendiri. Karena dalam setiap perjanjian pesugihan, ada satu aturan yang tidak pernah diucapkan dengan jelas. Jika rahasianya terlalu banyak diketahui, maka harga yang diminta tidak lagi bisa dibagi ke orang lain. Warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Setidaknya bukan dengan cara yang biasa. Tidak ada spanduk dilepas. Tidak ada tenda dibongkar. Tidak ada pengumuman pamit kepada warga. Suatu pagi, kami hanya mendapati warung itu tetap berdiri di tempat yang sama, dengan panci yang sama, dan bau kuah bening yang sama tanpa pemilik. Yang kami kenal selama ini, orangnya menghilang begitu saja. Ada yang bilang ia pulang ke Semarang. Ada yang bilang ia sakit keras dan dibawa keluarga tengah malam. Ada pula yang bersumpah melihat ambulans berhenti di ujung gang, tanpa sirena, tanpa lampu menyala. Tapi tidak satu pun cerita itu bisa dipastikan. Seperti namanya dulu, keberadaannya pun akhirnya kabur. Yang pasti, keesokan harinya, warung tetap buka. Bukan oleh orang baru yang jelas asal-usulnya, tapi oleh sosok yang entah sejak kapan terasa. Sudah ada, lebih muda, lebih pendiam. Gerakannya hampir sama, bahkan cara menuang kuahnya nyaris identik. Jika bukan karena bentuk tubuhnya sedikit berbeda, orang-orang mungkin akan mengira tidak ada pergantian apapun. Yang punya ganti ya? Tanya seseorang. Orang itu hanya mengangguk. Saya nerusin. Tidak ada nama disebutkan, tidak ada perkenalan. Warga sempat menunggu sesuatu terjadi. Warung sepi, soto tidak laku. Atau sebaliknya, warung ditutup paksa. Tapi tidak satu pun dari itu terjadi. Semuanya berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Soto beningnya masih habis sebelum zuhur. Dapur belakang tetap tertutup setelah maghrib. Dan tengah malam tetap terasa padat. Perbedaannya hanya satu. Tidak ada lagi yang berani terlalu dekat. Bangku-bangku depan kini diisi lebih cepat, tapi juga ditinggalkan lebih cepat. Orang makan tanpa banyak bicara, tanpa bercanda, tanpa menoleh ke dapur belakang. Uang dibayar, lalu mereka pergi seolah takut terlalu lama berada di sana. Nama pemilik lama perlahan menghilang dari obrolan. Pak Sarmo, Pak Sukiman, atau siapapun itu tidak lagi disebut. Seolah nama itu memang tidak pernah penting. Yang tersisa hanya cerita. Cerita tentang warung yang datang tanpa riwayat. Tentang soto yang tidak pernah cukup. Tentang rasa kenyang yang harus dibayar dengan sesuatu yang lain. Anak-anak dilarang bermain di dekat ujung gang. Bukan karena ada larangan resmi, tapi karena orang tua tidak pernah memberi alasan yang jelas. Hanya kalimat singkat, jangan ke situ malam-malam. Dan anak-anak, entah kenapa, selalu patuh. Aku sendiri jarang lewat depan warung sekarang. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali mencium bau kuah bening itu, ada perasaan tidak enak seperti diingatkan pada sesuatu yang pernah aku setujui tanpa sadar. Suatu malam, aku bermimpi duduk di bangku warung itu. Di depanku, ada semangkuk soto bening, masih hangat, masih menggoda. Aku mengangkat sendok, lalu berhenti. Di sekelilingku, bangku-bangku terisi. Banyak, terlalu banyak. Tapi aku tidak bisa melihat wajah siapapun. Hanya suara makan, teratur, sabar. Seseorang berbisik di telingaku, kalau sudah duduk, jangan lupa bayar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Hari ini, warung itu masih ada. Masih ramai, masih menjadi bagian dari gang kecil kami. Tidak ada yang bisa melarang orang datang. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Nama pemiliknya, tinggal cerita. Pesugihannya tinggal bisik. Tapi satu hal yang kami yakini bersama, tanpa perlu diucapkan, selama warung soto bening itu masih berdiri, selalu ada yang makan lebih dari yang terlihat. Dan di jagat demit, kisah seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu siapa yang berikutnya nerusin